Shalom. Halo, Shalom. Iya, selamat sore Pak Gembala. Sore Pak Robi. Iya. Shalom. Iya, ini saya datang nih mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Oh iya. Bisa ya? Boleh. Di mana? Di dalam? Di luar aja mungkin, di luar aja. Oke. Ya. Ayo, Oke. baik. Ayo, silakan Pak Robi. Ya, makasih. Sore ini saya sengaja mengundang Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Tepanus Sigou, yang sebentar lagi akan bertugas di tempat yang baru sebagai Sekretaris Umum GKII Daerah Kutai Timur. Nah, saudara-saudara sekalian, saya harap diskusi ini menjadi kenangan indah bagi saya secara pribadi maupun jemaat sebelum Bapak Gembala kita pindah tugas di GKI Kutai Timur, Sangatta tepatnya. Baik, mari kita ikuti beberapa cerita, pengalaman, dan mungkin cita-cita dari Pak Gembala Tepanus Sigou untuk masa depan Gereja GKI Haleluya. Ya, selamat sore Pak Gembala. Shalom. Iya. Terima kasih Pak Robi. Sengaja saya minta waktu 20 atau 30 menit kita ngobrol, bincang-bincang tentang ya pengalaman Pak Gembala selama pelayanan di GKI Haleluya Bontang, dan mungkin ada cita-cita, harapan untuk kemajuan dari gereja GKI Haleluya Bontang. Mungkin buka ini dulu ya biar suaranya jelas. Ya, Pak Gembala, pertanyaan pertama ya secara umum aja, apa sih kesan pertama waktu Bapak dapat tugas untuk melayani gereja GKI Haleluya Bontang? Oke, ya terima kasih Pak Robi. Ini sangat terkesan sekali ya. Sore-sore bisa ketemu di sini. Ya, oke. Mungkin kesan pertama di GKI Haleluya Bontang, umumlah kami sebagai pendeta, hamba Tuhan, kalau menempati satu tempat yang baru pasti punya tantangan tersendiri. Namanya kita masuk satu tempat, satu medan, suatu tempat pelayanan yang baru. Orangnya belum kita terlalu kenal persis, lingkungannya belum kenal persis. Pasti punya tantangan secara psikologis. Mungkin itu yang pertama. Yang paling berat dalam pelayanan sebagai pendeta. Nah, tetapi bersyukur memang saya sudah tahu sedikit tentang Bontang sebelum saya ke sini, dimana kita tahu bahwa saya pernah melayani sebagai vikaris di Pok Immanuel 1 tahun lebih. Jadi paling tidak saya punya pemahaman sedikit tentang kota Bontang, GKI Haleluya Bontang. Sedikit banyaknya juga saya pernah dengar informasi dan mungkin pernah lihat jemaatnya. Di kesan pertama saya, memang saya tahu bahwa Bontang ini adalah kota pekerja, kota industri, di mana pasti jemaat yang akan saya layani notabene adalah orang yang secara pendidikan mempunyai kualitas yang tentu standar lah, bisa juga dikatakan di atas mungkin pada rata-ratanya karena orang pekerja. Jadi mungkin itu pertama. Ya, jadi pertama kali masuk sini paling enggak sudah punya gambaran ya Pak Gembala. Terus dia yang kedua, pertanyaan kedua ini berkaitan dengan itu. Terus setelah Bapak melihat kondisi gereja GKI Haleluya Bontang, jemaatnya, apa Bapak punya cita-cita nggak? Ini nanti saya kira-kira 5 tahun atau 6 tahun atau entah berapa tahun ke depan mau apa ini ya Pak, jemaat ini? Ya, setelah melihat dari dekat Bontang ini, secara khusus jemaat GKI Haleluya, dan saya memahami bahwa ini adalah jemaat kota. Jemaat kota, seorang anak Tuhan, keluarga jemaat kota itu dalam pemahaman saya harus mandiri karena kita berada di kota. Nah, karena itu yang menjadi visi pertama saya, ya kerinduan saya jemaat itu harus mempunyai iman yang secara dewasa, secara pribadi, secara keluarga, dalam rumah tangga harus dewasa, karena pasti di kota kita akan diperhadapi dengan berbagai macam hal, berbagai macam tantangan, berbagai macam godaan. Di tengah kota yang berkembang, di tengah kota yang tentu maju secara baik informasi maupun
berbagai macam hal di tengah-tengah masyarakat. Jadi kerinduan saya pertama, jemaat harus mandiri secara iman, dalam arti dewasa, memahami iman Kristennya, memahami keselamatannya, memahami kehidupan berjemaat secara dewasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cita-cita saya bagi jemaat GKI Haleluya Bontang harus menjadi jemaat yang misioner, artinya melayani keluar, memberitakan Injil keluar, menjadi jemaat yang mengutus. Karena saya berpikir namanya jemaat pekerja, pasti dia akan disibukkan dengan aktivitas rutinitasnya, mungkin di kantor, di perusahaan. Nah, walaupun demikian, komunitas dalam gereja, dalam jemaat harus bisa menghasilkan sesuatu. Jangan kesibukan kita menjadi alasan kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa keluar. Tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan. Hal yang pertama, saya rindu jemaat GKI Haleluya Bontang, ciri khasnya adalah jemaat yang mengutus, jemaat yang misioner. Tetapi memang harus dimulai dari kedewasaan tadi. Itu cita-cita awal saya untuk jemaat ini setelah saya mengenal dari dekat, Pak Robi. Iya, wow, hal yang sangat mulia. Jadi jemaat diinginkan untuk mandiri, dewasa, dan bergerak keluar, ya, kalau saya membahasakan dalam bahasa sehari-hari. Artinya tidak memikirkan lagi kondisi di dalam karena sudah dewasa. Iya. Harus memikirkan orang lain, jemaat lain yang perlu ditolong. Baik, Pak Pendeta. Waktu itu tugas pertama apa yang Bapak lakukan supaya paling tidak cita-cita ini bisa terwujudkan gitu ya? Oke, terima kasih. Menjadi kebiasaan saya dalam pelayanan bahwa memang memulai satu pelayanan itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghimpun data sebanyak-banyaknya, menghimpun informasi sebanyak-banyaknya dari kondisi real jemaat. Artinya dalam setiap jemaat itu pasti punya potensi yang mana yang bisa kita garap untuk berkembang, dan di setiap jemaat itu juga pasti punya ada keterbatasan, ada kelemahan di setiap kondisi jemaat. Nah, hal-hal seperti itulah yang saya coba garap. Saya memahami dulu kondisi real dalam jemaat GKI Haleluya Bontang. Setelah saya melihat bahwa ada potensi, ya contohnya jemaat ini jemaat yang suka bergotong royong, jemaat yang senang juga terlibat dalam pelayanan, kuat dalam kebersamaannya, kekeluargaannya. Nah, ini sudah satu potensi yang bisa saya galangkan untuk memajukan pelayanan di dalam jemaat. Nah, setelah saya memahami kondisi real jemaat, barulah saya menyusun program yang menyangkut ke strategi untuk mencapai jemaat yang dewasa dan misioner tadi. Wow, saudara-saudara sekalian, jadi Pak Gembala kita ini dari awal memang sudah memiliki satu konsep, ya, kalau boleh dikatakan, untuk bagaimana mendayagunakan potensi jemaat yang ada di gereja GKI Haleluya. Nah, ini merupakan bagian pertama dari diskusi kita nih. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, Pak Gembala. Pertanyaan nomor 4, ini saya catat di sini. Nah, sudah berapa tahun tugas di jemaat GKI Haleluya? Terus kemudian setelah sekian tahun, kalau boleh Bapak sebutkan sudah berapa persen pencapaian dari cita-cita itu? Apakah sudah 100% atau masih 90 atau berapa? Oke, terima kasih Pak Robi. Bersyukur tidak terasa saya masuk di Bontang bersama dengan istri pada waktu itu 2013, Agustus 2013 seingat saya. Jadi bulan Agustus 2013 sampai tahun 2021 ini juga bulan Agustus. Berarti sudah genap 8 tahun berada di Kota Bontang. Tidak terasa? Ya, tidak terasa, ternyata sudah 8 tahun. Nah, setelah melakukan pendekatan dengan Badan Pengurus Jemaat, mengenal jemaat secara lebih dekat, melaksanakan program-program pelayanan yang ada, pelayanan boleh berjalan secara umum. Setiap pelayanan yang kita rencanakan secara umum boleh berjalan dengan baik, walaupun sudah berganti 2 periode Badan Pengurus Jemaat. Sudah ganti 2 periode Badan Pengurus Jemaat. Nah, secara umum program dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan pencapaian,
Kalau saya menilai apa yang saya targetkan dari jemaat ini, bisa saya katakan 70-80% lah sudah bisa terlaksana. Yeah. Dari kondisi yang kita merencanakan memiliki jemaat yang misioner atau berpelayanan keluar tadi itu, paling tidak selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini kita sudah melayani kurang lebih 4 pos PU. 4 pos PU, ada satu yang sudah mandiri yang sudah kita lepaskan, itu jemaat yang ada di Bengalon, dan ada 3 yang terakhir yang kita tangani di Kalsel, di Kalteng 1, dan di Kalbar. Dan sampai hari ini ada 2 yang masih tetap kita pegang pos. Berarti itulah bagian dari buah misioner yang kita lakukan. Dan kalau dari pelayanan jemaat, ya kita bersyukur pelayanan jemaat boleh berjalan dengan baik. Jemaat juga sudah mulai mau terlibat dalam pelayanan, giat dalam pelayanan, yang sangat berperan membantu saya selama kurang lebih 8 tahun dalam pelayanan ini. Itu Ya. untuk sementara Pak Robi. Artinya kalau saya boleh tangkap, masih ada 30% yang cita-cita Pak Gembala ini yang belum tercapai. Nah, saya mau tanya, 30% ini hambatannya apa sehingga dia tidak bisa full 100%? Oke, baik. Seperti yang saya katakan di awal, di setiap jemaat setelah kita memahami secara dekat punya potensi yang bisa kita jadikan sarana untuk berkembang, tetapi setiap jemaat juga punya keterbatasan dan kekurangannya. Misalnya, tidak dapat kita sangkal selama pelayanan kita ada juga beberapa jemaat yang tetap enggan terlibat dalam kegiatan, mungkin pelayanan, ya mungkin hadir di dalam gereja dan lain sebagainya. Nggak dapat kita sangkal bahwa ada saja, tanpa kita mungkin terlalu dalam bahwa apa alasannya, tetapi dalam lingkungan jemaat ada yang tidak terlibat dalam pelayanan, tidak respon terhadap apa yang kita lakukan. Padahal dari sisi program badan pengurus jemaat, kita melihat setiap badan pengurus jemaat yang terpilih, mereka sudah cukup sigap untuk merealisasikan program kita. Kalau dari sisi hambatan, mungkin sangat-sangat teknis lah, mungkin karena kesibukan, mungkin karena keterbatasan. Dan kebetulan satu hal yang saya lihat di jemaat GKI Haleluya Bontang ini, rata-rata jemaatnya jemaat yang sudah dewasa lah, secara khusus yang generasi tua umumnya yang kita lihat. Nah, itu yang banyak bergerak, sementara kan ini masih sangat-sangat terbatas. Generasi-generasi muda kita, bapak-bapak muda jemaat, terkhusus pemuda dalam jemaat, masih sangat-sangat rendah penyerapan potensi mereka, tenaga mereka di dalam jemaat. Mungkin hal-hal seperti itu yang saya mungkin bisa katakan kegagalan saya secara pribadi dalam memotivasi bapak-bapak muda, anak-anak muda kita dalam pelayanan jemaat. Iya. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya 30% ini merupakan PR ya sebetulnya. Ya. PR yang harus saya sendiri yakin itu bisa terlaksana. Baik, saudara-saudara, jadi Pak Gembala 70% dari target yang dia canangkan sewaktu masuk sini sudah bisa dilakukan. Hanya tinggal 30% yang menjadi PR untuk mungkin PR ini menjadi dasar baru atau modal awal dari Gembala Sidang yang akan meneruskan pelayanan beliau. Nah, kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Jadi tadi sudah dua sesi. Pak Gembala, ini pandangan pribadi aja dari Pak Gembala ini ya, potensi yang paling kuat, artinya itu yang sangat-sangat besar yang dimiliki oleh jemaat ini, dan itu bisa menghasilkan satu kekuatan ataupun menjadi satu ciri khas dari jemaat GKI Haleluya, itu apa ya? Ya, terima kasih. Ini pandangan pribadi Pak Gembala aja. Ya, Pak. Setelah mengenal dekat jemaat GKI Haleluya Bontang, banyak potensi yang kita lihat di jemaat GKI Haleluya Bontang. Namun hal yang paling utama yang saya rasakan dan yang saya nikmati sekali di kota Bontang, di jemaat Haleluya Bontang ini adalah rasa kepedulian dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Itu yang sangat kita butuhkan, Pak Robi, di tengah
lingkungan kota yang berkembang, yang majemuk, yang dimana biasanya di kota yang kita tahu ya masing-masing dengan caranya. Walaupun kita bertetangga dengan orang lain dan lain sebagainya, kadang-kadang kalau jemaat kota itu bisa kita tidak saling kenal. Tapi di jemaat GKI Haleluya Bontang, walaupun GKI Haleluya Bontang ini jemaatnya berasal dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai tempat, tapi ada rasa kekeluargaan yang tinggi. Itu yang paling penting, yang saya rindu jemaat GKI Haleluya Bontang terus jaga, bahkan perlu menjadi satu ciri khas, rasa kebersamaan, rasa kepedulian satu dengan yang lain. Karena kita harus membangun komunitas yang solid di antara jemaat GKI Haleluya Bontang. Nah, dari rasa kekeluargaan itu, potensi lain yang tidak kalah pentingnya, senang bekerja sama, bergotong royong, itu hal yang sudah sangat baik di tengah jemaat GKI Haleluya Bontang. Dan banyak di antara jemaat ini yang senang berbuat, mudah berbuat sesuatu bagi pelayanan jemaat. Itu yang menjadi kekuatan jemaat ini yang perlu kita jaga dan perlu kita pelihara untuk pertumbuhan jemaat ke depan. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian, di mata Pak Pendeta Tepanus Sigou, jemaat GKI Haleluya Bontang ini ya mirip satu keluarga besar ya. Mereka saling menolong dan saling berbagi. Nah, ini juga sebagai pertanyaan terakhir dari diskusi kita sore hari ini. Saya mau tanya, pernah nggak Pak Gembala kecewa dengan jemaat ini? Oke, terima kasih Pak Robi. Ya, kalau dikatakan kecewa sih, biasanya dari program-program pelayanan yang kita canangkan. Misalnya kita sudah menata satu program pelayanan, tetapi mungkin ada jemaat yang tidak respon dengan kegiatan, dengan program-program pelayanan kita. Jujur, dari hati kecil seorang gembala itu, kita juga berpikir bahwa ya mungkin saya tidak punya potensi untuk melakukan ini, mungkin saya tidak punya kapasitas. Sebenarnya hal-hal seperti itu saja secara teknis, walaupun sebenarnya sangat-sangat, ya kalau kita katakan menyangkut program, sangat subjektif lah, tergantung pribadi seseorang untuk menyikapinya. Tetapi secara umum saya tidak merasakan apa yang mengecewakan dari jemaat secara utuh, karena saya lihat sangat solid, sangat respon dengan apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi tadi beberapa pertanyaan dari hati ke hati tentunya, dan ini diskusi ini tidak ada skrip ya, jadi tidak ada harus, jadi bebas. Jadi saya mengajukan pertanyaan, memang sudah saya konsep, dan Pak Gembala juga menjawabnya langsung. Nah, ini saya senang. Jadi secara umum kalau boleh diambil resumenya, bahwa pertama, jemaat kita ini adalah jemaat yang boleh dibilang sudah mandiri, cukup dewasa, dan bisa berpikir untuk misioner gitu ya. Dan kedua, jemaat kita ini karena dalam lingkup satu keluarga, oleh karena itu sifat gotong royong, saling mengasihi, saling peduli itu sangat besar. Dan mungkin ini menjadi hal yang menjadi ciri khas gitu ya dalam kita berjemaat di GKI Haleluya Bontang. Baik Pak Gembala, sebagai kata akhir atau bagian akhir, dan mungkin ada kata-kata penutup ataupun orang bilang menjadi satu wejangan ya. Wejangan itu kalau bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesianya itu ya pesan-pesan. Yang mungkin akhir bulan ini Bapak sudah bertugas di Kutai Timur, sehingga kalau kita pelupa, kita bisa lihat lagi rekaman ini, dan ternyata Pak Gembala dulu, Pak Tepanus Sigou pernah memberi kita satu pesan. Jadi kita menjadi ikat lagi. Silakan Pak Gembala. Ya, baik, terima kasih Pak Robi. Seperti visi dan misi awal dari kerinduan kita untuk jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa dan misioner. Nah, kenapa saya mengangkat kata dewasa? Ya, kedengarannya sederhana sekali. Dewasa kan itu sudah umum, Pak. Tetapi bagi saya, kata dewasa itu sudah mencakup seluruh keberadaan hidup kita.
Kenapa saya katakan menjadi jemaat yang dewasa? Karena saya bertolak dari tantangan dunia modern, tantangan dunia kota. Kalau kita tidak kuat dalam iman, kalau kita tidak kuat dalam persatuan dan harapan kita kepada Tuhan, hidup di tengah kota itu kita bisa hilang, Pak Robi. Bisa hilang entah ditelan apa, ditelan kemajuan, ditelan kesibukan, ditelan kepentingan diri sendiri, dan tantangan yang paling berat sekarang ditelan mengejar kesenangan kepuasan duniawi. Iya. Sehingga saya ambil kata dewasa untuk menjadi visi jemaat ini. Kalau kita dewasa, biasanya segala sesuatu bisa kita sikapi. Contoh dari usia manusia secara jasmani. Kalau kita dewasa, orang dewasa itu nggak perlu lagi disuruh makan, nggak perlu lagi disuruh mandi, nggak suruh lagi harus nyapu ini dan lain sebagainya. Dengan sendirinya dia akan memahami itu, bahwa itu sudah satu tugas penting. Oh, jam ini saya harus mandi. Oh, jam ini saya perlu makan. Itu orang dewasa. Nah, seharusnya kalau gereja dewasa secara iman, dewasa secara pengenalan akan Tuhan, hal-hal ibadah, hal-hal doa, hal-hal pelayanan, tidak perlu lagi kita sebagai badan pengurus jemaat, sebagai pendeta, sebagai gembala harus berbuat ini, harus ibadah jam ini, harus. Seharusnya itu pemahaman saya tentang kata dewasa. Jadi jemaat GKI Haleluya Bontang yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari tingkatkan, mari jaga kedewasaan iman kita di tengah-tengah kota. Walaupun ini kota kecil, tetapi tidak terlepas dari berbagai macam tantangan. Bagaimana cara kita menjaga kedewasaan iman kita? Satu hal yang selalu saya pesankan, berdayakan potensi kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berdayakan segala kemampuan yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Sebagai masyarakat pekerja, sebagai orang yang mungkin sibuk dengan kegiatan dalam aktivitas kita masing-masing, selalu saya katakan, sesibuk-sibuknya kita sebagai seorang pekerja, itu tidak meniadakan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Nah, itu harus disertai dengan kedewasaan. Kalau kita dewasa, kita harus berani memberdayakan potensi yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini sangat penting. Saya selalu gambarkan bahwa gereja itu tempat seluruh anggota jemaat Tuhan memberdayakan segala potensinya, memberdayakan segala kemampuannya. Kalau kita bisa bekerja di perusahaan, kalau kita bisa bekerja di kantor di mana kita berada, berarti ada hal yang bisa kita lakukan untuk jemaat. Ada hal yang kita bisa lakukan untuk gereja. Berdayakan itu. Jadi jadikan gereja tempat memberdayakan segala potensi jemaat. Itu hal yang paling penting, mewujudkan kedewasaan iman, kedewasaan rohani seseorang anak Tuhan. Iya. Itu Pak Robi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi tadi beberapa hal yang sudah kita bincangkan dari hati ke hati, dan juga ada juga pesan-pesan dari Bapak Pendeta kita. Biarlah ini menjadi satu kenangan indah, kenangan manis selama kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Tepanus Igou 8 tahun untuk membina lebih ke depan lagi. Dan kami sebagai jemaat GKI tentu bangga ya Bapak bisa menduduki jabatan baru sebagai sekretaris umum di GKII daerah Kutai Timur. Ya, baik Pak Pendeta, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin mengganggu. Saya harap ini menjadi satu hal momen penting bagi jemaat untuk masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih banyak Pak Robi. Shalom, Shalom. Tuhan berkati. Action. Oke, puji Tuhan, melayani di GKI Haleluya Bontang memang punya kesan yang luar biasa. Terkhusus di GKI Haleluya Bontang ini, kita punya tempat yang sangat strategis lah. Ya kalau kita mau katakan di pinggir kota Bontang, tetapi sangat strategis. Dalam pelayanan, kita punya pastori, ini pastori baru. Mungkin 3 tahun terakhir kami menempati pastori baru. Ini juga hasil dari kerjasama dan gotong royong jemaat. Ini buah murni dari buah iman gotong royong jemaat. Boleh memiliki pastori baru ukuran kurang lebih 7 kali 14 meter dengan halaman yang cukup luas. Nah, gereja, fasilitas lainnya Pak Robi, ini fasilitas gereja untuk sekarang ini sudah sangat memadai. Iya Pak. Menampung anggota jemaat kita yang sekarang
update data terakhir kita anggota jemaat ada 218 jiwa. 218. Nah, Wow. sementara gedung kita awalnya itu hanya bisa memuat 200, perkiraan kita 200 jiwa. Berarti sudah ada kelebihan. Ada kelebihan, berarti sudah sewaktunya untuk dipikirkan pengembangan fasilitas. Tapi ini masih sangat-sangat layak, ini sangat-sangat strategis. Kita berada di Apa ini? Gunung Telihan Gunung atau Pasir, Bukit Gunung Pasir. Ini Bukit Pasir dengan alamat kelurahan Gunung Telihan. Kita berada di atas ketinggian rata-rata ini di Lembah Kanaan. Lembah Kanaan atau lembah kecamatan kelurahan Telihan dan ya. kelurahan Kanaan, Iya. Bontang Barat. Ini gedung gereja kita ini berapa ukurannya, berapa kali berapa ya Pak Gembala? Ini antara kalau 9 kali 14 juga ini. 9 kali 14. Nah, ditambah teras depannya itu. Ya. Oke, ya masih cukup megah, tapi sudah harus mulai sekarang dipikirkan konsep memperluasnya ya dengan kondisi jemaat yang semakin bertambah. Oke. Saya secara pribadi ini kalau ada di gedung gereja kita, ini view-nya Pak, ya sangat-sangat indah ya, sangat-sangat indah. Ya walaupun dikelilingi oleh masjid, tetapi gedung gereja kita ini kayaknya yang tertinggi, apa namanya, elevasinya. Kita bisa memandang, ya bebas gitu ya, kemana saja pemandangannya lepas, tidak terganggu oleh bangunan-bangunan lain. Iya. Hanya di pengalaman saya, kalau dibandingkan dengan gereja-gereja di perkampungan GKI Kutai Timur, gereja kita ini kecil ya Pak Gembala ya? Ya, ukuran ini kita kecil. Kalau di rata-rata gereja di Kutai Timur ini ukuran pastori kan? Ya, pastori, kita bandingkan waktu yang ya baru saja, waktu apa konferensi daerah, gereja Mio Baru itu besar sekali. Ya. Oke. Ini kita akan ke pastori lama yang juga kita manfaatkan sebagai sekretariat dan kantor gereja. Oh iya. Berarti dulu pertama kali Bapak dan keluarga tinggal di sini ya? Oh iya Pak Ruby. Jadi pertama datang kami disambut di pastori lama ini. Punya kenangan banyak juga di pastori lama ini. Kedua putri pertama kami lahirnya di pastori lama ini. Ya, jadi Natali dan Natasha punya kenangan tersendiri ya. Ya. Lahir di sini. Dan pastori lama kita ini juga sudah punya perkembangan, sudah renovasi. Ya. Dulu hanya sebatas tengah teras ini saja dan sudah tambah ruang sekolah minggu. Extension sampai sini ya. Ya. Dan kolam baptis ada di dalam. Dulu kolam baptis ini juga di luar, lalu kita tambah sehingga dia jadi ke dalam. Ya, sudah di dalam, sudah aman. Dan kantor gereja atau sekretariat gereja kita manfaatkan beberapa kamar di dalam. Iya. Dan kita sebenarnya masih punya lahan kosong Pak Ruby. Iya. Ayo ada, kita lihat Pak. Lahan kosong di belakang. Ke depan kita agendakan Jemaat GKI Haleluya Bontang punya gedung serbaguna lah ke depan. Gedung serbaguna ya. Ya. Lahan ini masih cukup luas. Kira-kira lahan kosong ini ukuran berapa ya Pak? Kalau dari jalan raya yang sudah kita punya ini ada 30 meter ke belakang kali 40 ke samping. Wih. Dari pastori lama kita ini. 30 kali 40, 1.200. Ya. 30 kali 40. Jadi kalau mau bikin gedung serbaguna sebesar itu luas sekali. Luas sekali ya, luas sekali. Langsung
Ya itu sekarang masih berupa mimpi itu ya. Ya, Masih berupa mimpi. ini kerinduan kita satu ketika jemaat GKI Haleluya Tapi, Bontang ya, punya gedung Saya serbaguna. sendiri secara pribadi yakin mimpi itu pasti terwujudkan lah. Ya, Asal kita sungguh-sungguh dan kita betul-betul memang disiplin untuk memikirkan hal ini. Oke. Jadi sampai sana ya Pak ya? ya, ini tanah lapang ini. Ini masih tanah jemaat dan ini juga adalah buah iman jemaat. Dibeli juga dengan gotong royong juga ini. Iya, iya, iya. Hasil dari iuran, sumbangan, berapapun yang jemaat bisa kasih waktu pembelian ini, prosesnya lama. Jadi mungkin lihat lahan ini, wah punya gereja luas. Padahal ini proses dari tahun ke tahun ini Pak Robi. Iya. Bukan 1-2 bulan, tapi bukan sekejap gitu ya. sampai 3-4 tahun satu coupling dulu, 2 tahun satu coupling Iya. lagi baru punya seluas ini. Oke, mungkin itu dulu Pak Robi, Iya. itu fasilitas gereja yang kita punya. Jadi Baik. sudah cukup memadai lah untuk sekarang Ya, ini. baik, terima Tinggal kasih perawatan dan ya, pengembangannya. Pak Gembala. Biarlah kita senantiasa memberdayakan lagi lah apa fasilitas yang sudah ada ini menjadi lebih untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya demikian, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat GKI Haleluya Bontang, kita mengelilingi areal gedung gereja GKI Haleluya Bontang. Shalom. Shalom, Tuhan berkati.